Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Twister ini artinya sejajar ya. Twister ini artinya sejajar. Apa yang sejajar? Bisa bodinya, bisa sumbunya ya, bisa sumbunya. Ya, twister itu ketika dua candle yang berjajar berubah warna ya. Dari awal yang paling kiri atas, ini saya contohkan dulu dia trennya naik. Awalnya dimulai dari tren naik. Harus ada tren ya. Tidak boleh di tengah-tengah, tidak boleh datar. Sehingga nanti akan terbentuk pola yang valid di sana. Ya. Twister itu ketika dia mulai tren naik, kemudian di ujungnya ada candle yang sejajar. Ini bodinya yang sejajar. Kemudian setelah di ujungnya sejajar, jangan lupa di sini harus berubah warna dari tren naik itu hijau kemudian menjadi warna merah. Demikian juga ketika dia awalnya trennya turun ya, trennya turun diawali dari merah karena turun itu merah. Kemudian di ujung bawah ini tidak ada sumbunya, bodinya sejajar. Setelah itu dia berubah warna. Maka entry kita di mana? Kita bisa entry ambil di selanjutnya di sini. Ambil selanjutnya di sini. Yang di sebelah kiri ikut yang terakhir ini sell. Yang sebelah kanan ikut yang terakhir buy. Catatannya sekali lagi wajib berada di tren, harus terbentuk. Tren itu apa? Tren itu minimal dua puncak, dua lembah begini ya. Dua puncak ke atas. Ini namanya tren naik. 1 2 1 2 ya. Tidak harus dua, yang jelas sudah mengarah ke arah satu arah atau visualnya kalau kita lihat bergeraknya satu arah. Kemudian yang di bawah ini yang sejajar adalah sumbunya ya. Merah berarti diawali dari tren turun dulu. Awalnya trennya turun, harus ada tren dulu. Setelah itu perhatikan sumbu-sumbunya, kemudian ada perubahan warna. Yang di atas trennya naik diawali dari warna hijau, kemudian di ujung sumbunya, kemudian ini berubah warna. Selanjutnya kita di sini bisa ikut buy, di sini kita bisa ikut sell. Ini adalah twister. Nanti kita akan lihat seperti apa twister itu. Ini adalah salah satu ilustrasi dari contoh twister yang di atas namanya twister top atau puncak. Perhatikan diawali dari kecenderungan atau arah yang menuju satu arah, ada arah naik. Ini. Kemudian di ujungnya ini yang sejajar adalah sumbunya. Setelah selesai perhatikan dua sumbu ini sejajar dan ini harus berubah warna. Maka entry kita itu bisa di sini atau bahkan bisa di sini. Ya, di sini sudah lebih dari cukup untuk kita masuk sell. Atau kita bisa menunggu di sini tidak masalah ya. Kita ada kalanya nanti mencoba langsung di sini, ada kalanya kita nanti menunggu lebih panjang lagi ya. Boleh dua-duanya kita gunakan. Saya biasa menggunakan yang langsung saya ambil posisi ketika sudah terbentuk. Targetnya di mana kalau seperti ini? Target itu usahakan dia dekat dengan area levelnya. Levelnya itu di sini. Ada sumbu di sini. Maka kita bisa targetkan di sini. Kalau target ini cukup jauh, biasanya kisarannya sekitar 600-an, maka tidak bisa serta-merta 1 menit 2 menit profit. Ada kalanya menunggu hingga berjam-jam ini berjam-jam. Maka harus disadari kalau kita menggunakan model day trading atau trading harian, maka trading kita itu dalam hitungan jam sampai 1 hari. Sehingga jangan berharap ketika entry saat itu juga langsung profit, tidak ada ceritanya seperti itu. Kalaupun dalam 2 menit 3 menit setelah kita entry profit, ya anggap saja kita lagi beruntung. Ya, lagi berpihak pada kita, keuntungan yang kita dapat. Oke, selanjutnya contoh berikutnya ini yang sejajar adalah bodinya ya. Selalu diawali dari tren dulu, harus ada tren ya. Datar tidak valid nanti. Kemudian di ujungnya dia berubah warna. Begitu sudah terbentuk ya kita bisa masuk di sini. Sell. Targetnya di mana? Ngambil yang terdekat. Ini ada level di sini atau di sini ada level kita bisa tarik. Ya kalau kita pengen lebih panjang pakai swing yang agak panjang, tentu di sini targetnya nanti.
Ya, swing itu bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu floating kita. Tapi kalau kita pengen yang lebih cepat, 1 hari selesai, ya kira-kira plus minusnya di antara 600 gitu ya. Bahkan ini target sehari. Kalau ini tercapai 1 hari, tidak perlu tambah transaksi lagi, selesai sudah, tutup candlenya. 600 kalau kita menggunakan lot 1 sudah $600. Kalau kita menggunakan lot 10 berarti $6.000. Nah, permainan angka lot ini bergantung pada modal kita. Ya. Bergantung pada ketahanan yang kita ambil. Modal kecil sangat tidak mungkin kita menghasilkan profit yang besar. Artinya potensinya kalau kemungkinannya ada, hanya saja untuk bertahan di sana akan sulit kalau kita menggunakan ketahanan kecil atau lotnya yang besar. Jadi disebut dengan lot besar itu apa? Ketika ketahanan rendah. Ya, saya berikan contoh, misalkan modal sama-sama, modalnya misalkan 10.000, satu sisi modalnya 100.000, lotnya sama, yang ini menggunakan lot 1, yang ini menggunakan lot 1. Maka yang di sini yang di sini yang modal 10.000 lotnya 1 ini, angka 1 ini termasuk lot besar. Kenapa? Karena ketahanan kecil. 10.000 kalau kita bagi dengan 20.000 ini 0,5. Atau lot 1 ini kalau kita bagi dengan modal kita, maka ketahanan hanya 10.000. Sementara lot satunya lagi sama-sama lotnya 1, tetapi ini lot kecil. Kenapa? Karena modalnya besar. Dari mana kita bisa mengetahui lot ini besar atau kecil? Dari ketahanan. Ya. Modal ini 100.000 kalau kita bagi dengan 1, maka ketahanan adalah 100.000. Beda dengan ini hanya 10.000. Hanya mampu menahan floating, bergerak berbalik marketnya hanya sebanyak 10.000 gerakan, 10.000 pergerakan. Sementara yang satunya mampu menahan 100.000 sehingga lebih kuat. Ya, maka ini disebut dengan lot kecil. Lot kecil ketika ketahanan itu besar, lot besar ketika ketahanan itu kecil. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, saya lanjutkan kembali. Triggernya engulfing. Engulfing ini artinya menutup. Artinya menutup. Apa yang ditutup di sana? Yang ditutup adalah body candle sebelumnya. Ini tren awal turun warna merah, kemudian selanjutnya ada candle warna yang berubah, ini menutup candle warna merah. Yang ditutup adalah bodinya. Maka ini adalah bagian dari trigger. Market akan mulai berbalik. Market akan cenderung berbalik dari turun jadi naik. Atau awalnya misalkan marketnya naik kuat ya, awalnya naik kuat begini, kemudian ternyata mulai ada pergantian warna yang menutup bodi sebelah kirinya. Setidaknya ada peluang untuk kita entry. Apakah pasti? Tidak ada yang pasti. Meskipun ini sudah ada tren, meskipun sudah menutup, tidak ada yang pasti ini harus turun ya. Yang paling penting yang kita gunakan adalah membaca probabilitasnya dari histori yang ada. Sedangkan ketika nanti ternyata marketnya naik, maka berlaku namanya recovery. Berlaku risk management. Ini yang harus kita kuasai. Apakah kita menggunakan SL di sini? Apakah kita menggunakan pending order buy stop di sana? Nah, itu adalah bagian dari teknik saja dari recovery. Oke, ini yang ke-7. Yang ke-8 ada, ini contohnya ya. Contohnya begini ya, ketika dia bergerak, ini harus ada tren juga ini. Harus ada tren, kemudian di ujungnya sudah mulai ada penolakan, mulai ada pergantian warna atau berubah warna dengan menutup bodinya. Ya, kita bisa entry di sini atau di sini ya. Nanti kita bisa lihat kondisinya marketnya. Ketika dia turun, tren turun, perhatikan mungkin berada di levelnya, sudah ada penolakan, mulai berubah warna dan menutup candle sebelumnya. Ya, entry kita bisa di sini. Nah, kita berikan contoh nanti ya. Oke, kita berikan contoh dari sekian banyak tadi ya. Yang terakhir tadi adalah engulfing, menutup candle body candle sebelumnya.
Nah, yang terakhir adalah inside bar atau outside bar. Inside. Ini yang membedakan dengan engulfing apa? Kalau yang engulfing itu menutup body candle sebelumnya. Kalau inside bar ini memeluk ya. Kalau inside bar ini candle ini memeluk candle sebelumnya. Yang berlaku adalah ring. Ring itu high dan low-nya, harga tertinggi dan terendahnya. Jadi candle yang terakhirnya berubah warna tapi berada di dalam jangkauan ringnya. Ini ringnya, candle sebelumnya berubah warna dan berada dalam jangkauannya. Ini trennya turun, ini trennya awalnya naik. Tren naik, ini tren turun. Maka selanjutnya yang ini akan berubah turun, ini akan berubah naik. Kalau yang inside bar itu yang depan yang yang candle sebelumnya itu besar, yang candle berikutnya kecil. Kalau yang outside bar ini dibalik. Candle sebelumnya ini kecil, candle sesudahnya lebih panjang. Apakah bodinya atau ringnya? Yang terpenting ringnya di sini. Contohnya begini. Nah, ini adalah bagian dari outside bar. Yang sebelah kiri engulfing itu biasanya menutup bodinya. Ini bodinya menutup, body di sini menutup. Sementara yang outside bar itu ringnya di sini, high dan low-nya. Candle sebelumnya berada dalam pelukan candle. Oh, ini outside bar ya. Jadi candle pertama ini berada di pelukan candle sesudahnya. Nah, saya coba untuk berikan contohnya dulu ya. Saya contohkan dulu yang dari bawah dulu ya. Dari bawah ada outside bar, ada inside bar.